Menantuku tidur dengan istriku. Seminggu kemudian, kami pergi untuk menandatangani surat cerai kami. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di pertemuan itu, pengacara memberikan selembar kertas kepadaku. 70% dari asetmu akan menjadi miliknya. Aku tersenyum. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di usia 63 tahun, aku akan berdiri di ambang pintu rumahku sendiri, menyaksikan duniaku runtuh dengan cara yang paling kejam. Cangkir kopi terlepas dari tanganku, pecah di lantai ubin, tetapi aku hampir tidak mendengar suara pecahannya di atas detak jantungku yang berdebar kencang. Di sana, istriku Lestari dan menantuku Gilang, dalam pelukan yang intim, tidak meninggalkan keraguan sedikit pun tentang apa yang telah terjadi di bawah atap rumahku. Tangannya tersangkut di rambut Gilang, mulut Gilang menempel di lehernya, keduanya sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Seharusnya aku mengatakan sesuatu, berteriak, melempar sesuatu, menuntut penjelasan. Sebaliknya, aku berdiri di sana membeku, menyaksikan 28 tahun pernikahan hancur di depan mataku. Bagian terburuknya bukan hanya melihat Lestari dengan pria lain, tetapi melihatnya bersama Gilang, anak laki-laki yang telah kubantu membesarkannya, pria yang kuterima di keluargaku saat ia menikahi putri kami, Kirana. Lestari menarik diri darinya, wajahnya memerah, dan saat itulah dia melihatku. Warna kulitnya memucat begitu cepat hingga kupikir dia akan pingsan. Gilang berbalik, matanya melebar karena panik, kemejanya masih kusut karena genggaman tangan Lestari. Baskara, aku bisa jelaskan. Lestari memulai, tetapi suaranya bergetar saat menyebut namaku. Aku mengangkat tangan. Terkejut betapa tenangnya suaraku saat akhirnya aku berbicara. Jangan lakukan itu. Keheningan yang menyusul terasa seperti beban yang menekan kami semua. Gilang membuka mulutnya lalu menutupnya lagi, tampak seperti ikan yang terengah-engah. Lestari merapikan blusnya dengan tangan gemetar, berusaha mengembalikan ketenangannya. Berapa lama? Tanyaku, meskipun aku tidak yakin ingin tahu jawabannya. Mata Lestari beralih ke Gilang, lalu kembali padaku. Baskara, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa, tetapi tawa itu tidak mengandung humor. Benarkah? Karena yang kupikirkan adalah istriku telah tidur dengan menantuku di rumahku sendiri. Apa aku salah? Tak satu pun dari mereka menjawab, dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Hal yang lucu tentang pengkhianatan adalah ia mengubah caramu memandang segalanya. Tiba-tiba, semua malam ketika Lestari berkata, dia ada di klub buku menjadi masuk akal. Semua waktu Gilang mampir saat Kirana sedang bekerja, dengan alasan perlu meminjam alat atau meminta nasihat. Pandangan penuh makna di antara mereka saat makan malam keluarga yang sebelumnya kusepelekan sebagai keramahan biasa. Betapa bodohnya aku. Kirana tidak tahu. Gilang akhirnya angkat bicara, suaranya nyaris berbisik. Aku menatapnya. Pria yang telah kuperlakukan seperti anakku sendiri selama 8 tahun terakhir. Tentu saja dia tidak tahu. Apa kau pikir aku akan berdiri di sini berbicara denganmu jika dia tahu? Lestari melangkah maju, matanya memohon. Baskara, tolong, kita harus membicarakan ini secara rasional. Rasional? Kata itu terasa pahit di mulutku. Kau ingin berbicara secara rasional tentang bagaimana kau mengkhianati putri kita, tentang bagaimana kau mempermainkan pernikahan kita. Bukan seperti itu, desaknya. Apa yang aku dan Gilang miliki, itu nyata. Itu cinta. Cinta, dia menyebutnya cinta saat berdiri di dapur tempat kami berbagi ribuan kali makan, tempat kami merayakan ulang tahun dan hari jadi, tempat aku memeluknya saat ibunya meninggal. Wanita yang berjanji untuk mencintai, menghormati, dan menghargaiku sampai maut memisahkan kami, memberitahuku bahwa apa yang dimilikinya dengan menantu kami adalah cinta. Aku merasakan hawa dingin menjalari dadaku, menggantikan keterkejutan dan rasa sakit awal. Semuanya menjadi jelas, tajam, dan transparan. Aku bisa melihat persis apa yang mereka harapkan dariku. Air mata, kemarahan, ancaman, drama, mereka mengharapkanku hancur, kabur, berjuang, untuk pernikahan yang sudah mati. Sebaliknya, aku mengangguk perlahan. Aku mengerti. Gilang mengerutkan kening, jelas bingung dengan respons tenangku. Kau mengerti? Aku mengerti bahwa kalian telah membuat pilihan, kataku. Suaraku terdengar anehnya tenang. Kalian berdua. Aku berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Kurasa kau ingin bercerai.
Lestari. Dia berkedip, tampaknya tidak menduga pertanyaan langsung itu. Aku belum sampai sejauh itu. Kita akan sampai di sana, kataku, dan saat kau memutuskan apa yang kau inginkan, beritahu aku. Lalu aku pergi, meninggalkan mereka berdiri di dapur dengan rasa bersalah dan rahasia mereka. Aku mendengar mereka berbisik dengan tergesa-gesa di belakangku, tetapi aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Pikiranku sudah mulai bekerja, sudah merencanakan. Malam itu, aku berbaring di kamar tidur tamu, menatap langit-langit dan berpikir. 28 tahun menikah dan inilah hasilnya. Lestari tidur nyenyak di kamar tidur kami di ujung lorong. Mungkin lega karena aku tidak membuat keributan. Gilang telah pergi tak lama setelah pertemuan kami. Tidak diragukan lagi bergegas pulang untuk berpura-pura normal pada Kirana, tetapi aku tidak berniat berpura-pura normal. Aku sedang merencanakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Keesokan paginya, Lestari menghindariku. Tetap di kamar tidurnya sampai aku berangkat kerja. Tidak apa-apa, aku punya urusan yang harus dilakukan, telepon yang harus ditelepon, persiapan yang harus dibuat. Jika dia ingin bermain game, aku akan menunjukkan padanya bagaimana seorang pria berusia 63 tahun dengan pengalaman seumur hidup bermain game. Saat aku pulang malam itu, semua sudah siap. Bagian tersulit dari berpura-pura semuanya normal bukanlah aktingnya, melainkan melihat mereka berpikir mereka telah lolos begitu saja. Selama 7 hari, aku memainkan peran sebagai suami yang tidak tahu apa-apa dengan sempurna. Setiap pagi aku bangun, membuat kopi, membaca koran, dan pergi bekerja seolah-olah duniaku belum terbalik. Lestari, di pihaknya, tampak lega dengan ketidaktahuanku yang tampak jelas. Dia mulai lebih perhatian, memasak makanan favoritku, dan bertanya tentang hariku dengan minat yang baru. Aku sadar bahwa rasa bersalahnya membuatnya berusaha lebih keras untuk menjadi istri yang baik. Ironisnya tidak luput dariku. Pada hari Selasa, Gilang datang saat aku seharusnya berada di kantor. Aku menelepon kantor pagi itu untuk izin sakit, memberitahu asistenku bahwa aku perlu mengurus beberapa urusan pribadi. Dari jendela kamar tidurku, aku melihatnya memarkir mobil SUV birunya di halaman kami, tepat pukul 14.15. Dia menggunakan kunci yang kami berikan padanya untuk keadaan darurat, untuk masuk sendiri. Aku menunggu di lantai atas, mendengarkan suara mereka dari ruang keluarga. Awalnya, mereka hanya berbicara, tetapi dalam 20 menit, aku bisa mendengar mereka bergerak ke arah sofa. Sofa yang sama, tempat Kirana, dan aku menonton film bersama saat dia masih kecil. Sofa yang sama tempat Lestari dan aku mengadakan malam permainan keluarga. Aku tidak turun untuk menghadapi mereka. Sebaliknya, aku mengambil foto mobilnya di halaman dan mencatat waktunya di buku catatan kecil yang mulai kusimpan. Bukti, meskipun aku belum yakin bagaimana aku akan menggunakannya, hari Rabu berjalan serupa. Kali ini Gilang datang pukul 13.45 dan tinggal tepat 2 jam. Aku mengamati dari jendela dapur saat mereka mengucapkan selamat tinggal di pintu belakang. Lestari merapikan kerah kemejanya sebelum dia pergi. Gerakan yang anehnya lembut dan intim antara dua orang yang sedang menghancurkan keluarga kami. Malam itu, Kirana menelepon untuk mengundang kami makan malam pada hari Sabtu. Lestari dengan antusias menerima, mengobrol dengan putri kami tentang pekerjaan barunya di sebuah firma pemasaran di pusat kota. Suaranya terdengar begitu normal, begitu keibuan, bertanya tentang kolega Kirana dan apakah dia makan cukup sayuran. Sampaikan salamku untuk ayah, kata Kirana sebelum menutup telepon. Kirana mengirimkan cintanya, kata Lestari padaku, tersenyum cerah, aku tersenyum kembali. Katakan padanya kita sangat menantikan hari Sabtu. Kalau saja dia tahu bahwa suaminya menghabiskan sore hari di tempat tidur kita, sementara dia bekerja keras untuk membangun masa depan mereka. Kamis adalah hari Lestari bergerak. Aku sedang membaca di ruang kerjaku ketika dia mengetuk pintu. Dia berpakaian rapi, gaun biru yang selalu kukatakan sangat cocok untuknya. Rambutnya ditata seperti saat kami masih muda. Baskara, kita perlu bicara, katanya, duduk di kursi di seberang mejaku. Aku mendongak dari bukuku, pura-pura penasaran. Tentang apa? Dia memainkan cincin kawinnya, memutarnya di jarinya. Tentang kita, tentang pernikahan kita. Apa masalahnya? Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam.
Dia berkata, "Kurasa kita sudah berjauhan. Kita bukan orang yang sama, seperti saat kita menikah." Aku mengangguk termenung, seolah ini pertama kalinya pikiran seperti itu muncul di benakku. "Begitukah menurutmu?" "Ya, kurasa begitu." Kita hampir tidak pernah bicara lagi. Kita tidur di ranjang yang sama, tetapi seperti orang asing. Suaranya menjadi lebih kuat, lebih percaya diri. Seolah-olah dia sedang bersemangat dengan pidatonya yang telah dipersiapkan. Aku berpikir mungkin kita harus mempertimbangkan untuk pisah ranjang. Pisah ranjang? Ulangku perlahan. Hanya untuk memberi kita berdua ruang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita bisa membagi aset untuk sementara, dan kemudian setelah sekitar 6 bulan, kita akan meninjaunya kembali. Membagi aset. Itulah inti sebenarnya dari percakapan ini. Dia tidak hanya akan meninggalkanku untuk Gilang. Dia juga akan mengambil setengah dari semua yang telah kubangun. "Sudahkah kau memikirkan bagaimana hal itu akan berjalan?" Tanyaku dengan tenang. Wajahnya berseri-seri, jelas berpikir dia telah memenangkanku. "Yah, kupikir aku bisa tetap di rumah ini, setidaknya pada awalnya. Kau punya kantormu di pusat kota, jadi akan mudah bagimu untuk mencari apartemen kecil di dekat sana. Kita bisa membagi rekening tabungan dan portofolio investasi kita menjadi 2. Aku mendengarkan rencananya yang terartikulasi dengan baik, dengan kekaguman yang semakin besar pada keberaniannya. Dia telah memikirkan semuanya. Bagaimana cara menyingkirkanku sambil tetap mempertahankan gaya hidup yang telah kuberikan. Dia bahkan menawarkan agar aku memiliki villa di luar kota yang selalu dia benci, seolah-olah dia sedang berbaik hati padaku. "Bagaimana dengan Kirana?" Tanyaku setelah dia selesai. "Bagaimana dengan dia? Bagaimana kita menjelaskan ini kepada putri kita?" Keyakinan Lestari sedikit goyah. "Kita akan memberitahunya bahwa kita telah memutuskan untuk berpisah sementara waktu, bahwa terkadang orang membutuhkan ruang untuk menemukan diri mereka sendiri. Bagaimana dengan Gilang? Bagaimana kita menjelaskan ini kepadanya?" Dia tersentak mendengar namanya disebutkan, meskipun dia mencoba menyembunyikannya. Hal yang sama. Orang dewasa mengerti bahwa pernikahan berkembang. Berkembang? Cara yang halus untuk mengatakan perselingkuhan. "Aku perlu waktu untuk memikirkan ini," kataku akhirnya. "Tentu saja. Luangkan waktumu." Dia berdiri dan merapikan gaunnya. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa ini bukan tentang menyalahkan atau kesalahan. Ini tentang kita berdua jujur tentang apa yang kita inginkan." Apa yang kita inginkan? Seolah-olah aku menginginkan semua ini. Malam itu, aku berbaring lagi di ruang tamu, mendengarkan gerakannya di kamar tidur kami. Dia bersenandung pelan, sesuatu yang hanya dia lakukan saat dia bahagia. Suara itu membuat dadaku sesak dengan campuran kesedihan dan kemarahan. Jumat adalah hari terakhirku bermain sebagai orang bodoh. Aku menghabiskannya di kantor pengacaraku, menjelaskan situasinya kepada Pak Tirtayasa, seorang pria yang kukenal selama 15 tahun. Tirtayasa mendengarkan tanpa menghakimi, sesekali membuat catatan. "Apa yang ingin kau capai, Baskara?" tanyanya setelah aku selesai. "Keadilan," kataku sederhana. "Dia ingin menghancurkan pernikahan kita karena alasan egoisnya sendiri." "Baiklah, tapi dia tidak akan mendapat untung darinya." Tirtayasa bersandar di kursinya. "Apa yang kau gambarkan itu legal, tapi juga berisiko. Jika dia mengetahui rencanamu, dia tidak akan tahu. Aku meyakinkannya. Aku hanya perlu menyiapkan segalanya, sehingga saat dia mengajukan gugatan cerai, aku sudah siap. Dan kau yakin tentang tindakan ini?" Aku teringat mobil SUV Gilang di halaman rumahku, gerakan lembut Lestari saat dia merapikan kerahnya, suara Kirana di telepon yang penuh cinta dan kepercayaan pada 2 orang yang mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Aku belum pernah aku seyakin ini tentang apapun dalam hidupku. Malam itu, Lestari memasak makanan favoritku, semur daging dengan semua lauk pauknya. Dia menyalakan lilin dan membuka sebotol anggur, menciptakan suasana romantis yang belum pernah kami alami selama bertahun-tahun. "Aku mencintaimu, Baskara," katanya saat makan penutup, mengulurkan tangan ke seberang meja untuk memegang tanganku. "Aku harap kau tahu itu. Apapun yang terjadi di antara kita, aku ingin kau tahu bahwa tahun-tahun kita bersama sangat berarti bagiku." Aku meremas tangannya dengan lembut dan tersenyum. "Aku juga mencintaimu, Lestari." Itu adalah kebohongan terakhir yang pernah kukatakan padanya. Pada hari Senin pagi,
Dia akan meminta cerai, dan aku akan siap. Senin pagi tiba dengan kesejukan musim gugur yang biasanya membuatku merasa optimis tentang hari yang akan datang. Tapi saat aku merapikan dasiku di cermin kamar mandi, aku merasakan sesuatu yang lain. Ketenangan yang dingin dan terhitung yang bahkan mengejutkanku. Lestari sudah bangun pagi. Aku bisa mendengarnya bergerak di lantai bawah, membuat kopi dan menyiapkan sarapan. Ketika aku turun, dia duduk di meja dapur dengan sebuah map di samping piringnya. Kedua tangannya memegang cangkir kopinya seolah-olah mencoba menarik kehangatan darinya. "Selamat pagi," kataku, menuangkan kopiku sendiri dan duduk di seberangnya. Dia mendongak, dan aku bisa melihat kegugupan di matanya meskipun dia berusaha terlihat tenang. "Baskara, aku sudah memikirkan percakapan kita tempo hari." "Oh, kupikir kita harus meresmikannya. Maksudku, perpisahan itu." Dia menyentuh map Manila itu. "Aku sudah bicara dengan pengacara." "Tentu saja sudah." Aku menyesap kopiku, memperhatikan betapa pahitnya rasanya pagi ini. "Cepat sekali. Aku hanya ingin menyelesaikan ini dengan cepat, demi kita berdua, dan demi Kirana." Dia membuka map itu, memperlihatkan tumpukan kertas yang tersusun rapi. "Pengacaraku bilang kita bisa menyelesaikan ini secara damai, tanpa banyak keributan atau biaya." Pengacaranya, bukan pengacara kita, pengacaranya, dia telah memilih pihak dan menarik garis batas, sambil tetap memberitahuku bahwa ini bukan tentang menyalahkan atau kesalahan. "Jadi apa yang disarankan pengacaramu?" tanyaku. Dia sedikit rileks. Mungkin mengira aku akan memudahkannya. "Ya, karena kita tidak punya anak kecil yang harus diurus, ini terutama tentang pembagian aset. Rumah akan tetap menjadi milikku, bersama dengan rekening tabungan utama. Kau akan mendapatkan villa, dana pensiunmu, dan kita akan membagi portofolio investasi 60,40. 60,40 untuk siapa? Untukku." Dia berhasil terlihat sedikit malu. "Aku menyerahkan karierku selama bertahun-tahun untuk mengurus keluarga, Baskara." Pengacaraku bilang itu memberiku hak atas bagian yang lebih besar. Aku mengangguk perlahan. Lestari pernah menjadi agen properti paruh waktu selama 3 tahun pertama pernikahan kami, sebelum memutuskan bahwa dia lebih suka menjadi ibu rumah tangga. Dia pandai dalam hal itu. Rumah selalu sempurna, makanan mewah, dan dia mengatur kehidupan sosial kami dengan efisiensi yang terlatih. Tapi menyerahkan karier, itu berlebihan. "Bagaimana dengan tunjangan?" tanyaku. "Dukungan sementara selama 2 tahun hanya untuk membantuku bangkit kembali." Bangkit kembali dengan Gilang, mungkin, meskipun dia tidak bisa mengatakannya. "Aku ingin pengacaraku sendiri yang memeriksanya," kataku. Wajahnya menegang hampir tak terlihat. "Tentu saja, tapi Baskara, kuharap kita bisa menjaga ini tetap damai, demi Kirana. Selalu demi Kirana. Tak peduli bahwa Kirana akan hancur saat mengetahui ibunya meninggalkan ayahnya untuk suaminya. Aku akan meminta Pak Tirtayasa untuk memeriksa semuanya dan menghubungimu kembali," kataku. "Pak Tirtayasa? Bukankah dia agak agresif untuk hal seperti ini?" Aku tersenyum. Dia teliti. "Aku ingin memastikan semuanya adil." Sore itu, aku menelepon Lestari dari kantorku. "Tirtayasa bisa bertemu dengan kita dan pengacaramu besok jam 2 siang. Apakah itu tidak apa-apa? Besok? Cepat sekali. Kau bilang kau ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Ada jeda." "Ya, tentu saja. Aku akan menelepon Dewi untuk mengonfirmasi." Ibu Dewi. Aku telah mencarinya setelah Lestari menyebutkan namanya. Lulusan sekolah hukum baru, belum banyak pengalaman dalam hukum keluarga, mungkin mengenakan tarif yang sangat rendah. Lestari telah memilih pengacaranya dengan cara yang sama seperti dia memilih segalanya, berdasarkan apa yang paling mudah dan nyaman baginya. Pada Selasa sore, kami duduk di ruang konferensi Tirtayasa seperti orang dewasa yang beradab mendiskusikan akhir pernikahan kami. Lestari mengenakan setelan biru navy, setelan yang membuatnya terlihat profesional dan serius. Ibu Dewi lebih muda dari yang kukira, mungkin awal 30-an, dengan aura gugup dan kebiasaan membolak-balik kertasnya yang tidak perlu. Tirtayasa meletakkan proposal penyelesaian dari Lestari di atas meja mahoni. "Mari kita bahas poin demi poin," katanya dengan nada tenang. Selama 45 menit, kami membahas pembagian aset seolah-olah kami sedang menegosiasikan kesepakatan bisnis.
Rumah, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, senilai sekitar 7 miliar rupiah. Tabungan, total 3,7 miliar rupiah. Portofolio investasi, 27 miliar rupiah, yang terkumpul selama hampir 3 dekade perencanaan yang cermat dan keputusan cerdas. Klien saya sangat murah hati, kata Ibu Dewi ketika Tirtayasa mempertanyakan pembagian 60,40. Ibu, Henderson sepenuhnya berhak atas setengah dari segalanya. Benarkah? Tanya Tirtayasa dengan lembut. Berdasarkan preseden hukum apa? Aku menyaksikan pertukaran itu dengan minat yang terpisah, memperhatikan Rahang Lestari mengeras setiap kali Tirtayasa menolak sesuatu. Dia mengharapkan ini menjadi formalitas, stempel karet untuk rencana pelariannya. Bagaimana dengan properti villa? Tanya Tirtayasa. Pak Baskara bisa mengambilnya, kata Ibu Dewi dengan cepat. Klien saya tidak tertarik untuk memelihara properti kedua. Tentu saja tidak. Villa adalah tempatku pergi memancing dan berpikir, 40 hektar hutan dan tepi danau yang selalu dianggap Lestari sebagai pemborosan uang, dia tidak tahu nilai sebenarnya. Aku telah mengembangkan tanah itu dengan hati-hati selama bertahun-tahun, dan sekarang nilainya mendekati 13 miliar rupiah. Dan bagaimana dengan kepentingan bisnis Pak Baskara? Tirtayasa melanjutkan. Kepentingan bisnis apa? Ibu Dewi mengerutkan kening, membolak-balik kertasnya. Aku memiliki perusahaan konsultan yang membantu usaha kecil mengoptimalkan operasi mereka. Itu bukan pekerjaan yang glamor, tapi sangat menguntungkan. Lebih penting lagi, aku telah menyusunnya dengan cara yang Lestari tidak pernah peduli untuk memahaminya. Klien saya memiliki solusi bisnis Baskara, jelas Tirtayasa. Saat ini nilainya sekitar 37 miliar rupiah. Mata Lestari melebar. 37 miliar rupiah? Baskara, kau tidak pernah memberitahuku bisnis itu bernilai sebanyak itu. Kau tidak pernah bertanya, kataku sederhana. Ibu Dewi sibuk menulis catatan. Kita harus memperhitungkan itu dalam negosiasi penyelesaian. Tentu saja, setuju Tirtayasa. Tapi kau harus tahu bahwa Pak Baskara sedang mempertimbangkan untuk menjual bisnis tersebut. Bahkan, dia telah menerima tawaran yang sangat menarik dari pesaing. Ini adalah berita bagi Lestari, dan aku bisa melihat roda pikirannya berputar, mencoba menghitung apa artinya ini bagi penyelesaiannya. Seberapa menarik tawarannya? Tanya Ibu Dewi. 61 miliar, kata Tirtayasa. Penjualan akan selesai dalam 30 hari. Angka itu melayang di udara seperti asap. Lestari menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Terkejut, menghitung, mungkin bahkan sedikit rasa hormat. Wow, kata Ibu Dewi setelah beberapa saat. Ini jelas mengubah parameter kesepakatan. Benar, setuju Tirtayasa. Itulah sebabnya klien saya ingin mengusulkan alternatif. Dia mengeluarkan serangkaian dokumen baru. Pak Baskara bersedia memberikan kepada Ibu Lestari 70% dari total aset likuid yang mencakup rumah, rekening tabungan, dan portofolio investasi. Sebagai imbalannya, dia akan mempertahankan kepemilikan penuh atas bisnis dan properti villa. Aku memperhatikan wajah Lestari saat dia memproses ini. 70% dari aset likuid akan memberinya hampir 23 miliar rupiah, lebih banyak uang daripada yang pernah diimpikannya. Itu terdengar sangat murah hati, kata Ibu Dewi dengan hati-hati. Klien saya percaya pada keadilan, kata Tirtayasa. Dia tidak ingin pertempuran hukum yang berlarut-larut. Lestari mengangguk perlahan. Baskara, apa kau yakin tentang ini? Kau memberiku lebih dari yang kuminta. Aku menatap matanya di seberang meja. Aku yakin. Aku hanya ingin ini selesai, sehingga kita berdua bisa melanjutkan hidup kita. Dia tersenyum, senyum tulus pertama yang kulihat darinya dalam beberapa minggu. Terima kasih. Ini lebih dari adil. Kami menghabiskan 1 jam lagi untuk membahas detailnya. Tirtayasa menjelaskan bahwa rumah harus dialihkan ke nama Lestari, rekening investasi akan dibagi sesuai dengan kesepakatan baru, dan aku akan mempertahankan bisnis dan properti villa. Kapan kita bisa menyelesaikan ini? Kata Lestari. Aku bisa menyiapkan surat-suratnya pada hari Jumat, kata Tirtayasa. Kita bisa menandatangani semuanya saat itu. Saat kami berkemas untuk pergi, Lestari menyentuh lenganku. Baskara, aku tahu ini tidak mudah. Aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu peduli padamu. Aku tahu, kataku. Aku ingin kau bahagia, Lestari.
Dan aku bersungguh-sungguh. Aku ingin dia sangat bahagia dengan 70%-nya. Saat ini sampai dia menyadari bahwa 70% dari nol tidak berarti apa-apa. Berjalan ke tempat parkir, aku merasa lebih ringan dari yang kurasakan dalam beberapa minggu. Dalam 3 hari, Lestari akan menandatangani surat-surat yang memberinya persis seperti yang pantas dia dapatkan. Dia hanya belum mengetahuinya. Jumat pagi, Lestari berseri-seri. Dia telah menghabiskan malam sebelumnya di telepon dengan seseorang yang dia katakan adalah saudara perempuannya. Tetapi aku bisa mendengar suara rendah seorang pria di ujung sana, tidak diragukan lagi Gilang, merayakan rejeki nomplok mereka yang akan datang. Dia berpakaian rapi untuk janji temu kami, gaun krem yang selalu kusukai, dipadukan dengan kalung mutiara yang kuberikan padanya untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Dia berpakaian untuk kemenangan dan ingin terlihat menawan. "Apakah kau gugup?" tanyanya saat kami berkendara ke kantor Tirtayasa. "Haruskah aku?" "Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menghargai betapa sopannya kau dalam hal ini." "Sopan," kata itu hampir membuatku tertawa. Kalau saja dia tahu betapa sopannya aku sebenarnya. Ruang konferensi Tirtayasa terasa berbeda kali ini. Mungkin karena sinar matahari sore yang masuk melalui jendela, atau mungkin karena kepastian dari apa yang akan kami lakukan. Ibu Dewi sudah ada di sana ketika kami tiba. Terlihat jauh lebih percaya diri daripada hari Selasa. Semuanya sudah beres. Umum Tirtayasa menyebarkan dokumen terakhir di atas meja. "Ibu Lestari, Anda perlu menandatangani di sini, dan di sini." Dia menunjuk beberapa halaman yang ditandai. "Ini mengalihkan 70% dari aset likuid ke nama Anda." Lestari menandatangani setiap halaman dengan penuh gaya, seolah-olah dia sedang menandatangani buku. Aku menandatangani di tempat yang ditunjukkan, memainkan peranku dengan sempurna. "Dan ini," kata Tirtayasa, mendorong dokumen lain ke arahku, "menyelesaikan penjualan solusi bisnis Baskara ke grup konsultasi Morrison." Aku menandatangani kertas itu juga, memperhatikan mata Lestari mengikuti penaku di setiap baris. 61 miliar rupiah berpindah tangan dengan satu tanda tangan sederhana. "Selamat," kata Ibu Dewi kepada kami berdua. "Kalian berdua menangani ini dengan sangat dewasa." Kami berjabat tangan, bertukar basa-basi tentang tetap berhubungan, dan berjalan bersama ke lorong. Di dalam lift, Lestari diam, tetapi aku bisa merasakan kegembiraan yang terpancar darinya. "Selesai," katanya saat kami mencapai tempat parkir. "Selesai. Baskara, terima kasih telah membuat ini begitu mudah." Aku tersenyum. "Sama-sama, Lestari. Kuharap kau mendapatkan semua yang pantas kau dapatkan." Lalu dia memelukku, pelukan cepat dan canggung yang berbau parfum mahalnya, dan terasa seperti mengucapkan selamat tinggal kepada orang asing. "Aku akan mulai memindahkan barang-barangku akhir pekan ini," kataku. "Tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktumu." Tentu saja tidak perlu terburu-buru. Dia mungkin sudah merencanakan agar Gilang pindah sebelum aku selesai berkemas. Malam itu, aku makan malam sendirian di villa untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Keheningan itu total, hanya dipecah oleh suara air yang menampar dermaga dan panggilan sesekali dari seekor burung lun di seberang danau. Aku membawa sebotol scotch yang enak dan pancing tua ayahku dan duduk di beranda, menyaksikan matahari terbenam di atas perairan yang menjadi milikku sendiri. Telepon berdering sekitar jam 9, nomor Lestari. "Baskara, kuharap aku tidak mengganggumu." "Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu?" "Ya, sebenarnya, karena itulah aku menelepon." Suaranya terdengar aneh, tegang, terkendali. "Aku pergi ke bank hari ini untuk mentransfer rekening investasi, dan sepertinya ada masalah." "Masalah apa?" "Rekeningnya tidak seperti yang kita duga." Aku menyesap scotchku, menikmati rasa pedasnya. "Apa maksudmu?" "Portofolio investasi yang kita diskusikan, yang 27 miliar. Sebagian besar tampaknya terkunci di perusahaan bernama Baskara Holdings. Bank mengatakan, aku tidak bisa mengakses dana tanpa dokumen lebih lanjut." Baskara Holdings, perusahaan yang kudirikan 6 bulan lalu, tepat saat aku pertama kali memperhatikan tatapan mesra Lestari dan Gilang di seberang meja makan. Perusahaan yang memiliki beberapa properti investasi, memegang berbagai kontrak bisnis, dan merupakan perusahaan induk dari solusi bisnis Baskara.
Aneh, kataku. Sudahkah Au menelepon Tirtayasa? Sudah kucoba, tapi dia tidak ada sampai hari Senin. Baskara? Apa itu Baskara Holdings? Itu perusahaan induk yang kudirikan untuk tujuan pajak. Kukira aku sudah memberitahumu. Keheningan. Lalu, tidak. Kau jelas tidak memberitahuku. Kukira ini hanya masalah dokumen. Hal-hal seperti ini sering terjadi dengan transfer bisnis. Transfer bisnis? Suaranya semakin tajam. Baskara? Transfer bisnis apa? Aku berdiri, berjalan ke pagar beranda. Danau itu benar-benar diam, memantulkan bintang-bintang seperti berlian yang berkilauan. Ketika aku menjual solusi bisnis Baskara ke grup Morrison, mereka sebenarnya membeli Baskara Holdings, perusahaan induknya. Itu struktur yang cukup umum, keheningan yang lama. Aku hampir bisa mendengar otaknya bekerja, mencoba memahami implikasinya. Jadi, rekening investasi adalah aset dari Baskara Holdings. Selesai. Yang berarti mereka adalah bagian dari penjualan bisnis. Tapi itu tidak mungkin. Bisnis itu hanya bernilai 37 miliar. Kau menjualnya seharga 61 miliar. Sebenarnya, Baskara Holdings bernilai 61 miliar. Bisnis itu hanya salah satu bagian dari total nilai perusahaan. Aku mendengar napasnya yang tajam. Baskara, apa kau memberitahuku bahwa uang yang kukira akan kudapatkan sebenarnya bukan milikmu sejak awal? Aset likuid yang kau terima, kataku dengan lembut, adalah rumah, rekening tabungan pribadi kita, dan dana pensiun pribadiku. Portofolio investasi adalah milik perusahaan, tapi itu saja. Kudengar suara kertas berdesir di latar belakang. Itu hanya 6,5 miliar rupiah ditambah rumah. Rumah itu masih ada hipoteknya. Aku mengingatkannya. Masih ada sisa sekitar 4 miliar, dan ada beberapa utang lain yang harus dibayar. Utang apa? Pinjaman bisnis yang kugunakan rumah sebagai jaminannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pembayaran bulanannya hanya sekitar 64 juta rupiah. Keheningan itu begitu lama sehingga aku bertanya-tanya apakah dia telah menutup telepon. Akhirnya, suaranya kembali, jauh lebih kecil dari sebelumnya. Baskara, apa yang telah kau lakukan? Aku memberimu persis seperti yang kau minta, kataku. 70% dari aset likuid kita persis seperti yang disepakati. Ini bukan yang kuminta, bukan? Aku ingin rumah, rekening tabungan, dan sebagian besar investasi kita. Itulah yang kau dapatkan. Tapi rumahnya digadaikan. Untuk keperluan bisnis, aku harus mengambil beberapa pinjaman untuk memfasilitasi penjualan Baskara Holdings. Pemilik baru menuntut jaminan keuangan tertentu. Dan kau menggunakan rumah kita sebagai jaminan tanpa memberitahuku? Aku menggunakan rumahku sebagai jaminan untuk bisnisku. Kita masih menikah saat itu. Aku bisa mendengarnya menangis, isak tangis tertahan yang coba ditekannya. Baskara, tolong, pasti ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, Lestari. Semuanya dilakukan secara legal dan sesuai prosedur. Tirtayasa memastikan itu. Tirtayasa tahu tentang ini? Tirtayasa menangani semua pekerjaan hukum untuk Baskara Holdings. Dia sudah menjadi pengacaraku selama 15 tahun. Tapi dia seharusnya mewakili kita berdua. Dia hanya mewakiliku. Kau punya pengacaramu sendiri, ingat? Ibu Dewi seharusnya menyarankanmu untuk mendapatkan penilaian independen atas kepentingan bisnis. Keheningan. Ketika dia berbicara lagi, suaranya nyaris berbisik. Kapan kau tahu? Tahu apa? Tentang Gilang dan aku. Aku memandang ke danau. Melihat seekor ikan melompat di kejauhan, mengirimkan riak ke permukaan yang memantulkan bintang. Sudah cukup lama. Baskara, aku bisa jelaskan. Kau tidak perlu menjelaskan apapun lagi padaku, Lestari. Kita sudah bercerai. Kau bebas bersama siapapun yang kau inginkan. Tapi uangnya, Baskara, aku tidak mampu membayar cicilan rumah. 64 juta sebulan. Kalau begitu kau harus menjualnya. Pasar sedang buruk. Dengan hipotek, aku akan rugi jika menjualnya. Kalau begitu kau perlu mencari solusi lain. Mungkin Gilang bisa membantu. Aku mendengar napasnya yang tajam. Kau tahu tentang Gilang. Aku tahu banyak hal, Lestari. Aku tahu dia masih datang saat aku tidak di rumah. Aku tahu kau telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Aku tahu kau berpikir akan mengambil setengah dari semua yang telah kubangun dan memulai hidup baru dengan menantuku. Baskara, tolong, kita bisa menyelesaikan ini.
Kita sudah menyelesaikannya. Kita menandatangani surat-suratnya sore ini. Ingat? Tapi aku tidak mengerti apa yang kutandatangani. Kau punya pengacara. Kau memilih untuk tidak menanyakan pertanyaan yang benar. Tangisnya menjadi lebih keras, tidak terkendali. Apa yang harus kulakukan sekarang? Hal yang sama yang harus kulakukan saat aku menemukanmu bersama Gilang di dapurku, kataku. Cari tahu sendiri. Aku menutup telepon dan mematikannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidur nyenyak. Beberapa minggu berikutnya berjalan seperti yang kuduga. Meskipun bahkan aku terkejut betapa cepatnya semuanya berantakan. Aku pertama kali mendengar kabar dari Kirana. Dia meneleponku pada Selasa malam, suaranya tercekat karena kebingungan dan kesedihan. Ayah, apa yang terjadi dengan ibu? Dia menelepon sambil menangis, mengatakan dia akan kehilangan rumah. Dan kenapa dia tidak memberitahuku tentang perceraian? Aku takut akan percakapan ini, tetapi aku juga telah mempersiapkannya. Ibu dan ayah memutuskan bahwa kita sudah berjauhan. Sayang, kami pikir yang terbaik adalah berpisah. Tapi dia bilang ayah menipunya, bahwa ayah menyembunyikan uang darinya. Aku tidak menyembunyikan apapun, Kirana. Semuanya diselesaikan melalui pengacara. Ibumu mendapatkan persis seperti yang dia minta. Ada jeda yang lama. Ayah, ibu terdengar putus asa. Dia meminta uang padaku. Tentu saja. Berapa? 240 juta rupiah. Dia bilang, itu hanya sementara sampai dia menyelesaikan beberapa dokumen dengan bank. 240 juta rupiah. Mungkin cukup untuk beberapa pembayaran hipotek berikutnya, sementara dia memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang kau katakan padanya? Aku memberitahunya bahwa aku dan Gilang tidak punya uang sebanyak itu. Ayah, dia marah sekali saat aku menyebut Gilang, benar-benar marah. Dia mulai mengatakan hal-hal tentangnya yang tidak masuk akal. Aku bisa membayangkan apa itu. Lestari menyadari bahwa cinta tidak membayar tagihan, dan Gilang bukanlah solusi keuangan yang dia kira. Kirana, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, dan ini akan sulit didengar. Ada apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Ibumu berselingkuh dengan Gilang. Keheningan yang menyusul begitu total, sehingga kupikir panggilan itu terputus. Lalu aku mendengar napasnya yang tajam dan tercekat. Tidak mungkin. Aku memergoki mereka bersama sayang di rumah kita. Tidak. Suaranya kecil seperti suara anak kecil. Tidak. Itu tidak mungkin benar. Maafkan aku. Aku tidak ingin kau tahu seperti ini. Gilang tidak akan. Dia mencintaiku. Kami sudah menikah. Kami sedang mencoba untuk punya anak. Rasa sakit dalam suaranya menusukku seperti pisau. Inilah yang paling kubenci dari pengkhianatan Lestari dan Gilang. Bukan apa yang mereka lakukan padaku, tetapi apa yang mereka lakukan pada Kirana. Maafkan aku, kataku lagi, karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sudah berapa lama? Bisiknya. Aku tidak tahu, setidaknya beberapa bulan. Aku bisa mendengarnya menangis, isak tangis lembut yang mengingatkanku pada saat dia masih kecil, ketika dia menggores lututnya atau kehilangan mainan kesayangannya. Hanya saja ini tidak bisa diperbaiki dengan plester dan ciuman. Ayah, aku tidak mengerti. Kenapa mereka melakukan ini? Aku tidak tahu, sayang. Orang terkadang membuat pilihan yang menyakiti orang yang paling mereka cintai. Apa yang harus kulakukan sekarang? Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Luangkan waktumu. Jangan membuat keputusan apapun saat kau sedang emosional. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa menghadapinya. Datanglah ke villa. Tinggallah selama yang kau butuhkan. 2 hari kemudian, Kirana tiba dengan 3 koper dan mata bengkak karena menangis. Dia terlihat begitu rapuh sehingga hatiku sakit, seolah-olah seseorang telah mengambil putriku yang kuat dan percaya diri dan menggantinya dengan orang asing yang hancur. Kami tidak banyak bicara pada hari pertama itu. Dia tidur sampai siang, lalu duduk di dermaga menatap air sementara aku bekerja di ruang kerjaku. Tapi malam itu, saat kami duduk di beranda makan malam sederhana yang kusiapkan, dia akhirnya berbicara. Aku menghadapi Gilang. Aku meletakkan garpuku. Bagaimana hasilnya? Dia menyangkalnya pada awalnya, mengatakan aku mengada-ada karena aku marah tentang perceraian. Dia tertawa, tetapi tawa itu tidak mengandung humor. Lalu aku memberitahunya bahwa aku telah berbicara dengan ibu dan dia telah mengakui semuanya. Lalu apa yang dia katakan?
Dia menangis. Bisakah kau percaya? Dia benar-benar menangis dan mengatakan, itu terjadi begitu saja, bahwa dia tidak pernah bermaksud sejauh ini. Dia menggelengkan kepalanya. Dia bilang ibu yang menggodanya. Tentu saja. Dalam versi cerita Gilang, dia adalah korban, pemuda naif yang disesatkan oleh wanita tua yang berpengalaman. Tak peduli bahwa dia berusia 32 tahun dan telah menikah dengan Kirana selama 8 tahun. Apa kau percaya padanya? Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Dia hanya memain-mainkan makanannya, tidak benar-benar makan. Ayah, apa kau tahu ibu bisa melakukan hal seperti ini? Itu pertanyaan yang adil dan pertanyaan yang kutanyakan pada diriku sendiri. Apakah ada tanda-tanda yang kulewatkan? Melihat ke belakang, aku bisa melihat saat-saat yang mungkin menjadi petunjuk. Ada saat-saat Lestari gelisah, tidak puas dengan kehidupan tenang kami. Tapi aku menganggapnya sebagai penyesuaian parubaya yang normal, bukan sebagai tanda bahwa dia sedang merencanakan untuk meledakkan keluarga kami. Kukira aku mengenalnya, kataku akhirnya, tetapi orang bisa mengejutkanmu. Apa kau sudah bicara dengannya sejak itu? Dia menelepon beberapa kali. Untuk apa? Dia ingin aku membantunya dengan rumah. Kirana mendongak, matanya menantang. Apa kau akan membantunya? Tidak. Bagus. Suaranya tajam, lebih marah dari yang pernah kudengar sejak dia datang. Dia membuat pilihannya. Sekarang dia harus hidup dengan itu. Selama beberapa hari berikutnya, aku mengetahui lebih banyak tentang seberapa buruk situasi bagi Lestari dan Gilang. Kirana telah berbicara dengan ibunya lagi dan percakapannya tegang. Kirana memberitahuku bahwa dia marah pada Gilang. Rupanya, dia telah berjanji padanya bahwa dia telah menabung sehingga mereka bisa memulai hidup baru bersama, tetapi ternyata sebagian besar tabungan itu telah digunakan untuk membayar utang kartu kredit. Aku tidak terlalu terkejut. Gilang selalu hidup di luar kemampuannya, membeli barang-barang mahal, dan melakukan perjalanan yang tidak mampu dia bayar. Aku menganggapnya sebagai ketidakbertanggungjawaban masa muda, tidak pernah berpikir bahwa dia mencoba mengubah dirinya menjadi pria kaya yang akan dikejar istriku. Dia juga marah, karena dia tidak mau berhenti bekerja untuk membantunya dengan masalah rumah. Dia berharap dia akan mengesampingkan segalanya dan fokus pada penyelesaian masalah mereka. Dan apa yang terjadi? Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa kehilangan pendapatannya, terutama karena mereka berdua sekarang akan membayar perceraian. Realitas kehidupan dewasa mulai merayap masuk bagi mereka berdua. Perselingkuhan itu romantis dan mengasyikkan ketika itu adalah momen-momen curian di rumah orang lain, tetapi ketika kau harus membayar sewa, biaya hukum, dan pembayaran rumah, fantasi itu kehilangan sebagian daya tariknya. Kirana, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu. Apa yang akan kau lakukan dengan Gilang? Dia diam untuk waktu yang lama, menatap ke danau. Aku mengajukan gugatan cerai kemarin. Aku merasakan gelombang kebanggaan dan kesedihan. Bangga, karena dia cukup kuat untuk meninggalkan pria yang telah mengkhianatinya begitu telak. Sedih karena pada usia 26 tahun, dia harus membangun kembali hidupnya dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun. Aku bangga padamu, kataku. Benarkah? Karena aku merasa bodoh. Semua waktu dia datang untuk membantumu atau meminjam alat. Aku benar-benar berterima kasih padanya karena telah begitu baik padamu. Kau tidak bodoh, kau mempercayai suami dan ibumu. Itulah yang dilakukan orang normal. Orang normal tidak berselingkuh dengan suami putri mereka. Tidak, mereka tidak. 2 minggu kemudian, rumah itu disita. Lestari meneleponku, menangis histeris, memohon agar aku membantunya menyelamatkannya. Baskara, tolong. Aku tahu aku membuat kesalahan, tapi aku tidak bisa kehilangan segalanya. Kau tidak kehilangan segalanya, kataku dengan tenang. Kau hanya kehilangan rumah yang tidak mampu kau pertahankan. Tapi itu rumah kita, kenangan kita. Kenanganmu. Kenanganku ternoda sejak hari aku menemukanmu dan Gilang di dapurku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan mengakhiri semuanya dengan Gilang. Kita bisa mencoba lagi. Keputusasaan dalam suaranya hampir menyedihkan. Hampir. Lestari, kita sudah bercerai. Tidak ada lagi kita. Tapi aku mencintaimu. Aku tahu aku membuat kesalahan, tapi aku masih mencintaimu. Jika kau mencintaiku, kau tidak akan tidur dengan menantu kita. Itu hanya fisik. Itu tidak berarti apa-apa.
Jadi kau menghancurkan pernikahan kita karena sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Itu bahkan lebih buruk. Dia menutup telepon. Rumah itu dijual di lelang 3 minggu, kemudian dengan harga lebih rendah dari hipoteknya, Lestari terpaksa menyatakan bangkrut. Terakhir ku dengar, dia pindah ke apartemen kecil di seberang kota dan bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong. Gilang, menghadapi perceraiannya sendiri dan kehancuran hubungannya dengan Lestari, kembali tinggal bersama orang tuanya. Pada usia 32 tahun, dia memulai dari awal tanpa apa-apa selain utang dan reputasi sebagai pria yang mengkhianati istrinya dengan ibu mertuanya sendiri. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. 6 bulan setelah perceraian, aku berdiri di dermaga saat fajar, menyaksikan kabut naik dari danau seperti roh yang kembali ke surga. Kirana masih tidur di villa di belakangku, tetapi dia akan segera bangun. Dia sudah terbiasa bergabung denganku untuk minum kopi pagi di beranda. Putriku telah bersamaku selama 4 bulan, dan menyaksikannya pulih adalah salah satu hadiah tak terduga dari seluruh cobaan ini. Wanita yang hancur dengan pipi berlinang air mata yang datang, telah perlahan-lahan berubah kembali menjadi orang yang kuat dan percaya diri yang kubesarkan. Dia mulai bekerja lepas sebagai desainer grafis, bekerja dari loteng villa yang telah diubah, dan dia membangun klien yang stabil yang akan menopangnya ketika dia siap untuk pindah. Selamat pagi, Ayah. Aku berbalik untuk melihatnya mendekat dengan 2 cangkir kopi panas, rambutnya diikat ekor kuda, mengenakan kaos lama yang dia ambil dari lemariku. Selamat pagi, sayang. Tidur nyenyak, lebih baik. Dia memberiku cangkir dan duduk di kursi di sebelahku. Aku bermimpi itu lagi, tapi kali ini tidak membangunkanku. Mimpinya selalu sama. Dia kembali ke rumah lamanya bersama Gilang, dan semuanya normal sampai dia membuka pintu dan menemukannya bersama Lestari. Psikolog Kirana mengatakan mimpi itu akan memudar seiring waktu, bahwa alam bawah sadarnya sedang memproses pengkhianatan dengan satu-satunya cara yang diketahuinya. Itu kemajuan, kataku. Dr. Martinez juga berpikir begitu. Dia menyesap kopinya dan melihat keluarga bebek berenang melewati dermaga. Dia juga berpikir aku siap untuk mulai berkencan lagi. Aku berusaha menjaga wajahku tetap netral. Sebagai seorang ayah, gagasan Kirana berkencan membuatku ingin menguncinya di villa selamanya. Sebagai seorang pria yang telah belajar dengan cara yang sulit bahwa hidup terlalu singkat untuk disia-siakan pada orang yang tidak pantas, aku ingin dia menemukan seseorang yang akan menghargainya seperti yang pantas dia dapatkan. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Aku takut. Akunya sambil tertawa. Tapi juga siap. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku takut untuk mempercayai seseorang lagi. Bagus, ketakutan berguna untuk membuatmu aman, tapi itu cara hidup yang buruk. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan matahari semakin tinggi di atas pepohonan. Ini telah menjadi rutinitas kami, kopi pagi di dermaga, berbicara tentang segalanya, dan tidak ada apa-apa. Memperbaiki hubungan kami dengan cara yang tidak pernah kami punya waktu saat hidup lebih rumit. Ayah, bolehkah aku bertanya sesuatu? Selalu. Apa kau pernah menyesali apa yang kau lakukan? Cara kau menangani perceraian? Itu adalah pertanyaan yang kuduga dan pertanyaan yang telah kupikirkan secara mendalam. Apakah aku menyesal memberikan Lestari persis seperti yang dia minta? Tahu itu akan menghancurkannya secara finansial? Apakah aku menyesal membiarkannya menemukan kebenaran tentang keuanganku hanya ketika sudah terlambat untuk membalikan keadaan? Tidak, kataku akhirnya, aku tidak menyesal. Bahkan jika dia berjuang sekarang, Kirana, ibumu membuat pilihan untuk menghancurkan keluarga kita karena alasan egoisnya sendiri. Dia tidak memikirkanmu, aku, atau konsekuensi dari tindakannya, dia hanya memikirkan apa yang dia inginkan. Tapi sekarang, dia tinggal di apartemen kecil itu, bekerja di toko kelontong. Itu semua karena pilihan yang dia buat. Aku tidak memaksanya untuk berselingkuh. Aku tidak memaksanya untuk berbohong padaku selama berbulan-bulan. Aku tidak memaksanya untuk menuntut cerai agar dia bisa bersama Gilang. Aku menoleh ke putriku. Yang kulakukan hanyalah melindungi diriku agar tidak dimanfaatkan. Kirana mengangguk perlahan. Kurasa terkadang aku hanya merasa kasihan padanya. Kau bisa merasa kasihan padanya dan tetap mengakui bahwa dia melakukan ini pada dirinya sendiri. Keduanya tidak saling eksklusif. Bagaimana dengan Gilang? Pertanyaan itu lebih sulit.
Gilang seperti anakku sendiri, dan pengkhianatannya terasa sedalam pengkhianatan Lestari. Tetapi dia juga lebih mudah dipengaruhi, dan aku curiga dia adalah korban dari Lestari, sebanyak dia adalah kaki tangannya. Gilang juga membuat pilihannya, tetapi dia cukup mudah untuk pulih darinya jika dia belajar dari kesalahannya. Apa kau sudah bicara dengannya? Sekali, dia menelepon sekitar sebulan yang lalu untuk meminta maaf. Apa yang kau katakan? Aku memberitahunya bahwa aku menerima permintaan maafnya, tetapi hubungan kami sudah berakhir. Beberapa hal tidak bisa diperbaiki. Kirana diam sejenak. Dia juga memintaku untuk memaafkannya. Dia bilang dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kesalahannya jika aku memberinya kesempatan lagi. Dan apa yang terjadi? Aku memberitahunya hal yang sama sepertimu. Beberapa hal tidak bisa diperbaiki. Aku merasakan gelombang kebanggaan. Kirana telah mempelajari salah satu pelajaran hidup yang paling sulit, bahwa pengampunan tidak harus disertai dengan rekonsiliasi, dan bahwa beberapa pengkhianatan terlalu parah untuk diatasi. Teleponku bergetar dengan pesan teks. Itu Tirtayasa, menanyakan apakah aku bisa bertemu dengannya minggu depan untuk membahas peluang bisnis baru. Penjualan Baskara Holdings telah membuatku memiliki lebih banyak uang daripada yang pernah kubayangkan, dan aku mempertimbangkan pilihanku dengan hati-hati. Pekerjaan? Tanya Kirana melihat teleponku. Tirtayasa ingin membahas beberapa peluang investasi. Apa kau berpikir untuk memulai bisnis lain? Mungkin, atau mungkin aku akan berinvestasi di bisnis orang lain. Aku punya waktu untuk mencari tahu. Waktu. Sesuatu yang sepertinya tidak pernah cukup kumiliki selama pernikahanku. Antara membangun bisnisku dan mempertahankan gaya hidup yang diharapkan Lestari, aku selalu sibuk, selalu mengejar tujuan berikutnya. Sekarang, pada usia 63 tahun, aku menemukan kemewahan pagi yang santai dan sore tanpa rencana. Ayah, apa kau bahagia? Pertanyaan itu mengejutkanku. Apakah aku bahagia? Pernikahanku berakhir dengan pengkhianatan dan perceraian. Hubunganku dengan menantuku hancur. Putriku sedang membangun kembali hidupnya dari pengkhianatan yang menghancurkan. Menurut sebagian besar ukuran, hidupku berantakan. Tapi saat aku duduk di sini di dermaga ini, menyaksikan matahari terbit di atas danau yang menjadi milikku, berbagi kopi dengan putriku yang menjadi sahabat terbaikku, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ya, kataku, kukira begitu. Benarkah? Benar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menjalani hidupku sendiri dengan caraku sendiri. Aku tidak harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku. Tidak harus mempertahankan gaya hidup yang tidak kupedulikan. Tidak harus menikah dengan seseorang yang tidak menghormatiku. Tapi, apa kau tidak kesepian? Terkadang, tapi ada perbedaan antara sendirian dan kesepian. Aku lebih suka sendirian dan damai daripada bersama orang-orang yang tidak benar-benar peduli padaku. Kirana tersenyum. Dr. Martinez mengatakan hal yang sama, bahwa lebih baik sendirian karena alasan yang benar daripada bersama seseorang karena alasan yang salah. Wanita pintar. Ayah, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Tentu saja, aku bangga padamu dengan caramu menangani segalanya. Aku tahu akan lebih mudah untuk menyerah pada ibu dan menghindari konflik, tetapi kau membela dirimu sendiri. Kau menunjukkan padaku bahwa tidak apa-apa untuk melindungi diri sendiri, bahkan dari keluargamu sendiri. Kata-katanya lebih memukulku daripada yang kuduga. Selama berbulan-bulan, aku bertanya-tanya, apakah aku telah melakukan hal yang benar? Apakah aku terlalu keras, terlalu penuh perhitungan, terlalu tidak pemaaf? Tetapi mendengar Kirana mengatakan, dia bangga padaku, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak hanya melindungi asetku, aku juga melindungi martabatku. Terima kasih, sayang. Itu lebih berarti bagiku daripada yang kau tahu. Kami menghabiskan kopi kami saat kabut pagi benar-benar hilang, meninggalkan danau yang begitu tenang sehingga tampak seperti cermin yang dipoles. Di suatu tempat di seberang air, seekor burung lun memanggil, suaranya bergema di antara pepohonan seperti lagu kebebasan. Sore itu, saat Kirana sedang bekerja di studio lotengnya, dan aku sedang membaca di ruang kerjaku, telepon berdering, itu nomor Lestari. Aku hampir tidak mengangkatnya. Kami belum berbicara selama 2 bulan,
Sejak panggilan putus asanya agar aku membantunya menghindari kebangkrutan, tetapi sesuatu membuatku mengangkatnya. "Halo Lestari, Baskara." Suaranya berbeda, lebih kecil, lebih sedih, tetapi juga lebih jernih. "Kuharap aku tidak mengganggumu. Apa yang kau butuhkan?" "Tidak ada. Aku hanya ingin minta maaf. Sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk mendapatkan bantuan." Aku meletakkan bukuku. "Oke, aku tahu mau tidak punya alasan untuk mempercayaiku. Tapi aku perlu mau tahu bahwa aku sangat menyesal. Bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang segalanya. Karena menganggapmu remeh. Karena berpikir aku bisa memiliki segalanya tanpa konsekuensi. Karena menyakiti Kirana. Aku mengerti. Aku tidak mengharapkan pengampunan. Aku hanya perlu mengatakannya. Lestari, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu saja." "Kenapa? Kenapa membuang 28 tahun untuk seseorang seperti Gilang?" Dia diam begitu lama, sehingga kupikir dia telah menutup telepon. Akhirnya, dia berbicara, suaranya nyaris berbisik. "Karena aku merasa tidak terlihat. Dalam pernikahan kita, dalam hidup kita, aku merasa seperti hanya menjalani hidup, dan Gilang membuatku merasa terlihat lagi, diinginkan lagi. Itu bodoh dan egois, tapi itu membuatku merasa hidup. Kau bisa saja memberitahuku bahwa kau merasa tidak terlihat. Bisakah aku, Baskara, kapan terakhir kali kita benar-benar berbincang sebelum semua ini terjadi? Kapan terakhir kali kau bertanya, bagaimana perasaanku, atau apa yang kuinginkan?" Pertanyaan itu menyakitkan karena ada kebenaran di dalamnya. Pernikahan kami telah menjadi akrab, nyaman, tetapi tidak bergairah. Kami hidup berdampingan, tidak benar-benar hidup bersama. Kau benar, aku mengakui, tapi itu tidak membenarkan apa yang kau lakukan. Tidak, tidak. Seharusnya aku bicara denganmu. Seharusnya aku menyarankan konseling, perpisahan, apapun selain apa yang kulakukan. Aku pengecut. Ya, aku pengecut. Baskara, apa kau bahagia sekarang? Ya, kau? Belum, tapi aku belajar untuk hidup dengan konsekuensi dari pilihanku, dan mungkin suatu hari aku akan menemukan cara untuk bahagia lagi. Kuharap begitu. Jaga dirimu, Baskara, dan sampaikan salamku pada Kirana. Katakan padanya aku mencintainya, meskipun aku tahu itu tidak berarti apa-apa. Akan kusampaikan. Setelah dia menutup telepon, aku duduk di ruang kerjaku untuk waktu yang lama, memikirkan wanita yang telah kunikahi selama hampir 3 dekade. Percakapan itu tidak mengubah apapun. Aku masih tidak akan membantunya secara finansial, dan aku masih tidak tertarik untuk berdamai, tetapi itu memberiku sesuatu yang tidak kuduga. Penutupan. Malam itu, Kirana dan aku memanggang ikan di beranda, dan menyaksikan matahari terbenam melukis langit dengan warna emas dan merah tua. Saat bintang-bintang pertama muncul di langit, dia menoleh padaku sambil tersenyum. "Kau tahu apa yang kusadari hari ini?" "Apa itu?" "Tempat ini terasa lebih seperti rumah daripada tempat lain yang pernah kutinggali." Aku melihat sekeliling villa sederhana, dermaga tua yang lapuk, danau yang memantulkan bintang-bintang seperti berlian yang tersebar. Dia benar. Tempat ini terasa seperti rumah dengan cara yang tidak pernah dilakukan rumah pinggiran kota kami. "Kalau begitu tinggallah selama yang kau mau," kataku, "selamanya jika kau mau. Jangan menggodaku, aku mungkin akan menerimamu." Tawaran itu tetap berlaku. Nanti, setelah Kirana pergi tidur, aku berjalan ke ujung dermaga dan berdiri mendengarkan air yang dengan lembut menampar tiang-tiang kayu. Malam itu jernih dan sunyi, dipenuhi dengan kedamaian yang belum kurasakan selama bertahun-tahun. Aku teringat Lestari yang bekerja shift malam di toko kelontong, belajar hidup dengan upah minimum. Aku teringat Gilang yang kembali ke kamar tidurnya masa kecil, mencoba membangun kembali hidupnya dari reruntuhan. Aku teringat Kirana yang tidur nyenyak di villa di belakangku, perlahan-lahan sembuh dari luka yang akan membuatnya lebih kuat. Dan aku teringat diriku sendiri, seorang pria berusia 63 tahun yang kehilangan pernikahannya, tetapi menemukan kebebasannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berada tepat di tempat yang kuinginkan, bersama orang yang kuinginkan, menjalani kehidupan yang telah kupilih. Aku harus kehilangan semua yang kukira kuinginkan untuk menemukan apa yang sebenarnya kubutuhkan. Berdiri di bawah langit berbintang, dikelilingi oleh air dan keheningan dan kemungkinan tak terbatas,
Aku akhirnya mengerti seperti apa kebahagiaan sejati itu. Rasanya seperti pulang ke rumah.